Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu kesehatan mental. Nah, apa sih kesehatan mental? Secara etimologis, istilah kesehatan mental merupakan alih bahasa dari mental hygiene yang terdiri atas dua kata, yakni hygiene dan mental. Kata kesehatan terkandung dalam kata hygiene yang berasal dari nama dewa kesehatan Yunani, yaitu Hygieia. Sementara kata mental berasal dari bahasa Latin, yaitu mens atau mentis, yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, dan semangat. Menurut Justinius Semiun 2006. Selanjutnya, satu istilah yang lebih umum digunakan saat ini adalah dengan kata mental health. Secara konseptual, kesehatan mental adalah gambaran kondisi normal sehat yang memiliki pengertian beragam. Akan tetapi menurut Zakiyah Derajat, di balik keberagaman tersebut ada 4 rumusan kesehatan jiwa yang lazim dianut oleh para ahli, yakni rumusan kesehatan mental yang berorientasi pada simptomatis, yang kedua penyesuaian diri, pengembangan potensi, dan agama atau kerohanian. Menurut Hana Jumhana Bastaman. Yang selanjutnya, rumusan kesehatan mental yang berorientasi pada penyusunan diri dikemukakan oleh psikolog Horace B. English. Menurutnya, kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap dan menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Menurutnya, kesehatan mental merupakan keadaan positif, bukan sekedar absennya gangguan jiwa. Rumusan lain dengan orientasi yang serupa diungkapkan oleh seseorang pekerja sosial. Nah, rumusan yang selanjutnya serupa disampaikan oleh Dadang Hemawar, yang menurutnya kesehatan mental adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual yang optimal dari seseorang, dan perkembangan ilmu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Nah, dengan demikian maka sulit sekali untuk merumuskan secara tepat tentang kesehatan mental dan mental tidak sehat atau abnormal. Nah, sekalipun demikian ada patokan atau ukuran untuk membedakan antara sehat mental atau normal dan mental tidak sehat atau abnormal. Nah, jadi secara umum sehat mental itu dapat diartikan sebagai kondisi mental tubuh dan didasari motivasi yang kuat untuk meraih suatu kualitas diri yang lebih baik di lingkungan keluarga, kehidupan, pekerjaan, maupun sisi kehidupan lainnya. Nah, akan tetapi sebaliknya, jika orang yang disebut memiliki mental yang tidak sehat, itu adalah orang yang meskipun secara potensial memiliki kemampuan, ia tidak mempunyai keinginan dan usaha untuk mengaktualisasikan potensi secara optimal. Nah, secara konseptual, keadaan sehat mental dan tidak sehat mental dapat dirumuskan menjadi 4. Yang pertama, World Federation for Mental Health pada tahun 1948 dalam konvensinya di London mengemukakan bahwa sehat mental adalah kondisi yang optimal dari aspek intelektual, yaitu siap untuk digunakan, dan aspek emosional yang cukup mantap atau stabil sehingga
perilakunya tidak mudah tergoncang oleh situasi yang berubah di lingkungannya. Yang kedua, Karl Menninger, seorang psikiater mendefinisikan bahwa sehat mental sebagai penyesuaian manusia terhadap lingkungannya dan orang lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang optimal. Tidak sekedar efisiensi atau kegembiraan atau ketaatan atas aturan permainan. Yang ketiga, H.B. Engels, seorang psikolog, menyatakan bahwa sehat mental itu sebagai keadaan yang secara relatif menetap sehingga seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik, memiliki semangat hidup yang tinggi dan terpelihara, serta berusaha untuk mencapai aktualisasi diri atau realisasi diri yang optimal. Yang keempat, W.W. Boehm, seorang pekerja sosial, menyatakan bahwa sehat mental adalah suatu kondisi dan taraf memfungsikan sosial yang diterima secara sosial dan memberikan kebahagiaan secara pribadi. Nah, dari keempat rumusan tersebut menekankan bahwa sisi normalitas sebagai keadaan yang sehat secara umum ditandai dengan keefektifan dalam menyesuaikan diri, yaitu dengan cara menjalankan tuntutan hidup sehari-hari sehingga menimbulkan suatu perasaan puas dan bahagia. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang sehat mental. Nah, pada umumnya individu yang normal yaitu orang yang mampu memperlihatkan kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, kesenangan hidup bersama orang lain, dan memiliki filsafat atau pegangan hidup ketika mengalami komplikasi kehidupan sehari-hari sebagai gangguan. Menurut Kilander dalam Sutarjo A. Waramiharjo. Nah, secara lebih jelas, ciri-ciri tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kematangan emosional. Apa itu kematangan emosional? Nah, kematangan emosional adalah orang yang tidak banyak menggantungkan diri pada bimbingan dan kendali orang lain, akan tetapi mendasarkan diri pada kemampuan, kemauan, dan kekuatannya sendiri. Jadi secara tidak langsung itu mampu melakukan suatu kegiatan secara sendiri. Yang kedua, kemampuan menerima realitas. Nah, adanya perbedaan antara dorongan, keinginan, dan ambisi pada suatu pihak serta peluang dan kemampuan pada pihak lainnya adalah hal yang mungkin terjadi. Orang yang memiliki kemampuan untuk menerima realitas akan memperlihatkan perilaku yang mencerminkan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah, yakni dengan segera menerima tanggung jawab, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan membuat tujuan yang realistis serta melakukan yang terbaik sampai merasa puas atas hasil usahanya. Yang ketiga, hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain. Yang mana memiliki kemampuan dan kemauan untuk mempertimbangkan minat dan keinginan orang lain dalam tindakan sosialnya, mampu menemukan dan memanfaatkan perbedaan pandangan dengan orang lain, serta mempunyai tanggung jawab sosial serta merasa bertanggung jawab terhadap nasib orang lain. Yang keempat, memiliki filsafat atau pegangan hidup, di mana yang pegangan hidup ini senantiasa membimbingnya untuk berada di jalan yang benar, terutama saat menghadapi atau pada situasi yang mengganggu atau membebani, sehingga tidak terbawa oleh arus situasi yang berkembang di lingkungan serta suasana hati yang bersifat sesat. Yang selanjutnya sifat orang yang sehat mental. Nah,
Apa saja sifat orang yang sehat mental itu? Nah, menurut Coleman dan Brown dalam Wiramiharjo, sifat-sifat orang yang sehat secara mental itu dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sikap terhadap diri sendiri yang positif. Yang mana menekankan pada penerimaan diri, identitas diri yang adekuat, penghargaan yang realistis terhadap kelebihan dan kekurangan orang lain. Yang kedua, persepsi asalitas atau yang dimana pandangan realitas atas diri orang dan dunia orang serta benda-benda yang nyata yang berada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, keutuhan, yaitu kesatuan dari kepribadian bebas dari ketidakmampuan menghadapi konflik dalam diri dan toleransi yang baik terhadap stres. Yang keempat, kompetensi, yaitu adanya perkembangan kompetensi baik fisik, intelektual, emosional, sosial untuk mengulangi masalah-masalah kehidupan. Kompetensi mengandung pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang sesuai dan memadai. Selanjutnya, otonom. Otonom yaitu keyakinan diri, rasa tanggung jawab, dan pengetahuan diri yang adekuat bersama-sama dengan kemandirian yang memadai menyangkut pengaruh sosial. Selanjutnya, pertumbuhan atau aktualisasi diri, yaitu menekankan pada kecenderungan terhadap kematangan yang meningkat, perkembangan potensialitas, dan kepuasan sebagai pribadi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa sifat orang yang sehat mental itu dapat dibagi menjadi 6 poin. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.